Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk seluruh anakku sekalian. Oke, bersama Mr. Ahmad Sabir dan super kece pada anti nyamuk dan lain sebagainya. Kita akan kembali memasuki materi selanjutnya dan pertemuan kedua ini di bab pengamatan sains dan pengamatannya. Ya, materi ini ditujukan kepada kelas 7 SMP ya, karena kalau kelas 8 dan kelas 9 kan sudah melaluinya. Hehehe. Oke, pada pertemuan kali ini Mister akan membahas tentang besaran dan satuan. Sebagai contoh, ini ada gambar Mister dan teman-teman Mister ini dalam sebuah kelompok, dan di isi bagian yang baju biru ini adalah dosen saya, dosen muda pada saat itu. Sekarang sudah 2 anaknya dan besar. Oke, pada saat itu Mister sedang mengukur kesetimbangan benda tegar. benda pun juga harus setimbang loh. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dengan besaran dan satuan, terlebih dahulu anandaku diminta untuk mengetahui apa sih itu pengukuran, ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan materi kita hari ini, maka izinkanlah Mister untuk membahas mukadimah yang diambil dari surah Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakannya demikian itu melainkan dengan haknya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surah Yunus ayat 5. Nah, apa sih tujuan kita mengetahui ayat ini? Ya, tujuannya ialah supaya kita bisa tahu, oh ternyata kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan suatu hal yang disebut dengan pengukuran. Kenapa? Tuhan sendiri membentuk makhluk-makhluk ciptaannya, baik langit, bumi, serta isi-isinya termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan pengukuran yang begitu teliti, dengan pengukuran yang begitu presisi, supaya tidak terjadi penyimpangan. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau matahari tidak berbentuk lingkaran, misalnya bentuk kotak. Apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada alam semesta? Apa yang terjadi pada planet-planet yang lain? Bisa jadi terjadi penyimpangan, bahkan bisa menimbulkan suatu kekacauan. Begitupun juga manusia diminta untuk melakukan pengukuran secara teliti dengan tujuan agar tidak menyimpang, sehingga bisa dapat merugikan diri sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Oke? Nah, ini pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pasti kalian pernah bertanya, nah, kenapa si Mr. Rahmat yang super kece badai anti nyamuk ini besaran menebalkan kata besaran dan satuan? Ada yang tahu nggak? Tunggu ya. Oke, contohnya seperti ini. Ada gambar. Ini kembarnya Mister ya, kembar tahun berapa? Ada gambar ini dan ada gambar ini. Nah, kira-kira anandaku sekalian yang menonton ini, ada yang tahu nggak apa maksudnya Mister membuat 3 gambar ini? Ada gambar mukanya Mister yang waktu masih unyu-unyunya, ditambah dengan timbangan, ditambah dengan badan. Pasti berpikir kan? Oke, Mister langsung jawab aja. Nah, maksudnya ini adalah Mister menimbang massa badan. Mister menimbang massa badan. Nah, kenapa massa ini Mister kasih tebal hitam? Nah, ada tujuannya tersendiri. Ternyata untuk lebih paham yang mengenai besaran dan satuan, massa ini masuk dalam kategori besaran.
sedangkan kilogram itu adalah satuan. Pasti pada bingung kan? Loh kok kenapa massa disebut besaran, nah kilogram dijadikan sebagai satuan? Daripada bingung, yuk simak berikut ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti oleh satuan. Jadi besaran adalah seperti itu tadi, sebelumnya adalah besaran massa. Massa itu adalah segala massa. Misalkan Mister menimbang massa badan dan hasilnya ternyata 75 kg, ternyata berarti massa besaran adalah massa karena dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuannya itu adalah kilogram. Nah, sudah paham kan sedikit mengenai satuan? Tidak apa-apa, kita tambah lebih paham lagi mengenai apa itu satuan. Nah, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Daripada penasaran, Mister kasih video berikut ini. Yuk disimak cuy. Nah, sudah paham kan terkait dengan bagaimana caranya orang dahulu itu mengukur waktu? Ada dua cara. Yang pertama, orang dulu itu mengukur waktu dengan cara memakai pendulum yang bergoyang-goyang atau yang naik turun dengan bantuan per atau pegas. Cara kedua dengan cara mengukur detak jantung. Jadi 1 detik dihitung 1 detak jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sekitarnya. Nah, cara-cara seperti itu tidak berlaku lagi dalam dunia kita di abad modern seperti sekarang ini. Kan ada jam ada jam tangan, ada jam dinding dan jam yang begitu luar biasa. Oke, seperti itu ya. Awal mula waktu digunakan. Oke. Nah, pengukuran ternyata ada loh yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum karena pengukuran dengan satuan baku dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen atau suatu alat. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Oke? Dari satuan kita melangkah kembali ke besaran. Besaran terbagi atas dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu seperti pangkalnya yang bukan lagi turunan dari besaran lain dan inilah awal dari proses turunnya besaran-besaran yang dari besaran pokok. Besaran pokok ini anandaku harus pahami ya, besaran pokok itu hanya ada 7. Oke, bukan 5 tapi 7 ya. Macam-macam besaran pokok. Yang pertama itu adalah panjang. Satuan internasional itu adalah meter. Ya, massa adalah satuannya kilogram, waktu adalah sekon, suhu adalah Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah molekul zat mol, intensitas cahaya adalah kandela, bukan kandala. Oke, kandela ya, bukan kandala. Dari 7 besaran pokok ini kalian harus pahami karena dari 7 inilah diturunkanlah besaran
dari 7 besaran pokok inilah diturunkan